Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bagian pertama ini, saya akan menyampaikan kepada Anda sekalian mengenai pendahuluan ilmu gizi dan kesehatan yang seharusnya saya berikan pekan lalu, ya, setelah didahului dengan quiz. Mari kita mulai proses belajar kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkenan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Di bagian pendahuluan ini, sebagaimana pendahuluan yang sering saya sampaikan ke mahasiswa, ada satu pertanyaan wajib ya, setiap kali saya memberi pendahuluan mengenai ilmu gizi dan kesehatan. Sebenarnya, kenapa sih ilmu gizi itu penting dan kenapa kita harus sehat? Seberapa pentingkah dalam hidup kita bahwa kita harus makan makanan itu yang bergizi, dan seberapa pentingkah kita menjaga kesehatan? Apa tujuannya? Seberapa pentingkah itu semua? Toh kita masih muda, kita bisa makan segala-galanya. Kalaupun sakit nanti, ya itu takdir gitu. Gitu kah? Baik, saya sering menyampaikan ini, bahwa sebagaimana disampaikan di Al-Quran, ya, tugas kita kan adalah beribadah ya. Maka seluruh aspek dalam hidup kita sebenarnya bisa bernilai ibadah. Nanti yang diawali dengan basmalah, ditutup dengan hamdalah gitu. Tapi ada satu lagi aspek penting dalam ibadah dan dalam kehidupan kita, yaitu niat. Anda menonton video ini dan menjalani perkuliahan, bismillah dulu ya, bismillah dulu. Berdoa semoga ada nilai ibadahnya. Nah, bagaimana dengan makan makanan yang sehat? Ngapain sih mesti repot-repot, asal makan aja. Toh nanti juga jadi fast, gitu kan. Kalau menurut saya, makan itu juga adalah bagian dari ibadah. Lalu kenapa kita harus makan makanan yang sehat? Seberapa pentingkah pengetahuan itu dalam hidup kita dan seberapa pentingkah makanan sehat itu berkaitan dengan akhirat kita misalnya. Ini yang yang selalu saya sampaikan setiap tahun kepada mahasiswa. Kita makan makanan yang sehat dan berusaha menjaga kesehatan, janganlah agar usia kita panjang. Karena orang yang sehat pun bisa mendadak meninggal di usia sebelum usia tua. Ada satu artis gitu ya, laki-laki, usianya baru sekitar 40 atau 40-an tahun gitu, punya istri cantik, punya karir gemilang, kekayaan, dia selalu menjaga kesehatan, menjaga makanannya, toh di usia 40 juga meninggal. Artinya, janganlah kita menjaga kesehatan dan menjaga makanan kita hanya karena ingin berusia panjang, karena toh maut itu hak Allah, gitu. Kita bisa sewaktu-waktu meninggal. Ada beberapa aspek yang perlu kita pikirkan sebelum kita kemudian lagi-lagi makan Indomie 2 porsi gitu ya, atau lagi-lagi makan gorengan banyak-banyaknya sesuka-suka kita. Kita perlu menjaga kesehatan dan makan makanan seimbang. Seimbang itu apa? Seimbang itu tahu aja. Makan makanan seimbang itu karena satu, badan kita itu amanah dari Allah. Dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Kalau kita menyia-nyiakan amanah Allah dengan mengisinya dengan sampah misalnya, maka kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap itu. Yang kedua, mari kita menjaga kesehatan agar apa? Agar kita bisa beribadah itu dengan baik. Kan orang kalau sakit belum tentu bisa khusyuk ibadahnya. Orang sehat juga belum tentu sih bisa khusyuk ibadahnya. Tapi kan Allah itu lebih senang kalau kita ibadahnya itu sempurna, bisa berdiri daripada duduk misalnya. Gara-gara sakit kita sholatnya jadi duduk misalnya. Maka diniatkan makan makanan yang sehat itu, makanan yang seimbang dan jaga kesehatan itu karena berapapun umur kita bisa menjalaninya secara sehat dan beribadah secara maksimal. Yang berikutnya, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Karena gini, dalam Quran surat Ar-Rahman, kalau Anda bisa membukanya di Al-Quran, Quran surat Ar-Rahman, itu surat ke lupa saya nomor suratnya.
di ayat ke-8 kalau nggak salah, sampai 10. Jadi Allah itu sudah menciptakan dunia ini dan seisinya termasuk kita itu dengan keseimbangan, seimbang, tawazun. Lalu kemudian di dalam surat itu ada fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Keseimbangan proses metabolisme dan segala pengaturan kehidupan di dalam tubuh kita semuanya dibuat seimbang dan teratur. Kemudian di ayat 9 apa 10 kita dilarang merusak keseimbangan itu. Jadi tadi ya karena tubuh kita amanah, yang kedua karena kita harus ibadah, dan yang ketiga merusak keseimbangan yang diciptakan Allah atas lingkungan dan atas diri kita itu terlarang loh. Jadi jangan ngira bahwa sekedar memakan makanan halal sebanyak-banyaknya. Halal sih halal, tapi kalau kebanyakan dan merusak keseimbangan di dalam tubuh kita yang sudah diciptakan Allah, itu zolim loh. Hati-hati ya. Jadi segala aspek, kenapa kita harus makan makanan seimbang, kenapa harus jaga kesehatan, dan segalanya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk ibadah. Tujuannya buat akhirat, tujuannya buat supaya kita nanti bisa mempertanggungjawabkan diri dengan baik. Jadi sekarang niatnya, difokuskan. Saya juga masih belajar sih soal itu, soal meluruskan niat dan istiqomah gitu ya dalam menjaga gaya hidup sehat, pola makan sehat. Gitu. Pola makan seimbang atau tawazun itu berbeda dengan 4 sehat 5 sempurna, terutama ada beberapa hal yang menyebabkan dia berbeda ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu hanya mempertimbangkan makanannya saja. Tapi kalau gizi seimbang itu mempertimbangkan usia, jenis kelamin, berat badan kita. Setiap kita itu membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda, dengan jumlah yang berbeda-beda, dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan gini, namanya seimbang itu, yang masuk seimbang dengan yang keluar. Jadi kalau kita makan sesuatu, tidak boleh berlebihan, lalu diimbangi dengan aktivitas fisik yang memadai, agar tubuh kita tetap sehat. Kenapa harus sehat itu tadi? Karena kita harus ibadah, karena kita harus mempertanggungjawabkan diri kepada Allah, karena Allah sudah menciptakan tubuh kita itu secara seimbang, dan kita dilarang merusak keseimbangan itu. Ada loh di Al-Quran, ya, di Quran Surat Ar-Rahman. Makanya Anda belajar ilmu gizi dan kesehatan di UAD ini itu dengan niatan satu ibadah, dua agar hidup kita lebih baik. Jadi make it personal. Kalian harus menjadikan mata kuliah ini ke arah pribadi, harus ada perubahan di diri pribadi gitu. Make it personal. Jadikan ilmu yang Anda dapatkan itu menjadi kepentingan pribadi Anda. Oke? Okay? Kita lanjut. Ini di deskripsinya. Ini deskripsi wajib gitu ya, bahwa ada air, energi, masalah gizi, gitu ya, pengertian konsep dasar segala macam, Anda bisa baca sendiri. Terus Anda bisa juga baca kontrak belajarnya, ya. Kalau kita asinkronik, Anda bisa menyimak video YouTube yang video lewat YouTube yang saya berikan kepada Anda. Kemudian kalau bisa ya fokus gitu ya, terutama pada saat sinkronik via Google Meet, Anda diharapkan tidak sambil mengerjakan hal lain. Kemudian karena sewaktu-waktu akan ada kuis mencongak, ya, yang nama Anda akan dipanggil seperti biasa, ya, seperti biasa. Kemudian pada perkuliahan sinkronik, kalau misalnya misalnya saya panggil si A gitu, kok nggak ada respon ya? Oh ternyata dia keluar dari chat. Ternyata dia ada keluar dari chat itu karena masalah sinyal. Nah Anda ketika sudah sinyal internet sudah baik, Anda silakan menghubungi saya. Bu maaf saya tadi nggak bisa ikutan kelas karena kesulitan sinyal atau listrik mati atau apa gitu ya. Kalau Anda ngabari saya, nah Anda akan saya tulis hadir asalkan tetap mengisi kuis presensi setiap 2 pertemuan sekali. Jadi saya berencana untuk memberikan kuis presensi untuk mengukur tingkat kepahaman Anda setiap 2 kali pertemuan. Dari situ Anda juga bisa mengukur tingkat kepahaman Anda sendiri. Oh nilaiku segini, oh berarti aku belum paham di sini. Anda, oh iya satu lagi yang belum saya tulis di kontrak belajar, lupa saya. Anda silahkan bertanya kepada saya apabila memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu gizi, baik yang
berkaitan dengan materi yang saya berikan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan gizi yang Anda itu penasaran misalnya, bisa disampaikan di grup atau bisa japri kalau misalnya Anda merasa sungkan gitu ya di grup, Anda bisa japri tanya. Cuman gini, kelemahan japri itu sering ketumpuk sama chatting-chatting yang lain. Tapi kalau di grup itu kan ada notifikasi grup, jadi akan lebih saya prioritaskan untuk menjawab yang ada di grup. Nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah merasa kok aku kayak mungkin dikira caper gitu ya. Nggak usah. Itu pemikiran anak-anak SMA itu atau sekolah menengah gitu ya, bahwa kalau nanya sama dosen tuh caper gitu. Itu pikiran anak-anak ya. Kalau udah mahasiswa, pikirannya adalah oke, aku ingin belajar sesuatu tapi aku belum paham, jadi aku akan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Anytime gitu. Kalau Anda mau posting pertanyaan itu malam-malam juga nggak masalah. Toh saya akan menjawab ketika saya sudah sempat gitu. Bismillah. Hmm. Wajib mengkonsumsi cukup air. Saya lagi nggak puasa. Oke, lanjut kontrak belajar. Di sini ada UAS, ada tugas dan kuis, ada keaktifan dan ada kehadiran. Gitu. Tapi ini kalau nggak salah ada perubahan sih, kalau Bu Ika tuh kayaknya keaktifan tuh mahasiswa dinilai sampai 15, sedangkan tugas dan kuis tuh 25 kalau nggak salah. Ya sekitar segitu gitu. Terus sekarang kita bahas ruang lingkup ilmu gizi kesehatan. Tadi udah ada kontrak belajar. Nah sekarang kita membahas tentang definisi, fungsi dan macam. Jadi definisi dari gizi, ya, kalau nutrition itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah gizi untuk manusia. Sedangkan istilah nutrisi itu untuk tanaman dan untuk ternak. Jadi kalau Anda bilang nutrisi untuk anak-anak, jangan bilang begitu ya. Karena seolah-olah Anda bilang anak-anak itu binatang, ternak. Jadi untuk manusia istilahnya adalah gizi. Nah, di UGM tuh ada jurusan gizi, di UAD juga ada jurusan gizi gitu ya. Jadi untuk manusia itu gizi. Nutrition for human itu gizi. Sedangkan istilah kata serapan nutrisi itu untuk nutrisi tanaman dan nutrisi ternak. Nah, apa itu ilmu gizi? Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari mengenai interaksi antara makanan dan organisme hidup yang memakannya. Ya, bagaimana organisme tersebut menggunakan makanan menjadi energi, pertumbuhan dan perkembangan, serta menjaga kesehatannya. Kemudian, this include eating foods to provide nutrients. Jadi, termasuk kepada bagaimana makanan itu menyediakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan sintesis, misalnya sintesis enzim, sintesis protein. Tubuh Anda punya berapa jenis protein? Sebenarnya ribuan. Jadi, seperti yang sudah saya terangkan di biologi sel ya, protein itu jenisnya banyak. Jadi, bagaimana tubuh itu mengambil zat gizi dari makanan, kemudian mempergunakannya untuk melakukan sintesa, dan kemudian bagaimana tubuh juga mempergunakan zat gizi itu untuk menghasilkan senyawa-senyawa esensial. Nutrition involves not only digesting food to make nutrients available, but also absorbing and delivering nutrients to the cell. Jadi, ilmu gizi itu juga melibatkan pengetahuan tentang bagaimana makanan itu dicerna, tentang bagaimana zat gizi itu tersedia atau diserap oleh tubuh dan kemudian dipergunakan, diantarkan ke sel ya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan juga membahas tentang bagaimana tubuh mengeluarkan zat sisa. Jadi bagaimana interaksi antara zat gizi, bagaimana zat gizi itu kemudian dikonsumsi, diabsorb atau dicerna dan diserap oleh tubuh, bagaimana tubuh memanfaatkannya, dan kemudian bagaimana tubuh mengeluarkan zat sisa. Kompleks ya. Dan tubuh itu sudah dibuat oleh Allah untuk hidup dalam keseimbangan, gitu. Jadi Rasulullah itu kan pernah bilang kalau puasa itu menyehatkan, karena puasa itu membatasi konsumsi kita supaya kita tidak mengkonsumsi sesuatu berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan kebutuhan. Bagaimana seberapa butuh sih kita? Gini loh, kita butuh energi itu berapa sih?
ada kan di pedoman gizi seimbang, Anda butuh energi itu berapa, bisa diperolehnya dari sumber berapa saja, bagaimana cara menghitungnya, itu nanti akan kita pelajari bersama ya. Kemudian, menurut Council of Food and Nutrition of the American Medical Association, atau Asosiasi Medis Amerika, di bagian konsol makanan dan gizi. Jadi, ilmu gizi adalah ilmu pengetahuan tentang makanan, tentang zat gizi, dan tentang berbagai senyawa di dalam bahan pangan, tentang bagaimana zat gizi itu berperan, bagaimana interaksi zat gizi itu terjadi, serta bagaimana keseimbangan zat gizi itu berkaitan dengan sehat dan sakitnya kita, ya, bagaimana organisme itu mengkonsumsi, mencerna, menyerap, mentransportasi zat gizi itu, dan kemudian bagaimana sel menggunakannya ya di dalam tubuh, dan kemudian bagaimana zat sisa itu dikeluarkan dari tubuh. Jadi sebenarnya ilmu gizi itu sangat kompleks. Dan ini bahasa Indonesianya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, gizi itu istilah untuk manusia ya, sebagaimana food itu untuk manusia dan feed untuk ternak. Anda bisa membaca sendiri, kemudian istilah nutrien atau zat gizi itu apa, kemudian zat gizi esensial itu apa. Ya, jadi zat gizi esensial adalah hal-hal zat gizi yang harus diambil oleh tubuh dari makanan, gitu ya, karena tubuh tidak dapat mensintesisnya dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fungsi zat gizi itu macam-macam, ada 6 macam zat gizi, dan air itu sudah termasuk dalam zat gizi. Karena air diperlukan untuk sebagai zat perantara pada reaksi-reaksi enzimatis. Anda bisa membaca sendiri, kemudian jenis zat gizi berdasar sumber dan jumlahnya Anda juga bisa membaca sendiri. Nah, ini adalah bagian pertama dari video kita. Sampai ketemu di bagian kedua.